Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Miaye. Teman-teman, hari ini saya kembali mau cerita tentang kisah Dewa Dewi Tao. Tapi yang kali ini adalah cerita tentang Dewa Panjang Umur. Cuman sebelumnya saya mau jelasin dulu di awal, Dewa Panjang Umur yang mau saya ceritain ini seringkali disalahartikan oleh masyarakat. Ini adalah salah satu dari 3 serangkai Fu Shou, yaitu Nanqi Laoren. Tapi sebenarnya ini bukan. Ini ada yang akan saya ceritakan ini adalah Dewa Peng Chu, yang karena cerita legendanya namanya itu, tulisan namanya itu Peng Chu itu akhirnya diartikan sebagai panjang umur. Nah, kalau gitu kita lanjut terus ceritanya ya. Dalam catatan sejarah tertulis bahwa nama keluarga Peng Chu adalah Qian, sedangkan nama lahirnya adalah Keng. Beliau adalah salah satu cicit dari Kaisar Chuan Shu. Jadi Kaisar Chuan Shu ini adalah salah satu dari kaisar pada zaman Shan Huang Wuti, 3 maharaja dan 5 kaisar. Pada akhir masa dinasti Shang, Peng Chu sudah berumur 767 tahun. Tapi sosoknya tidak mirip seperti orang tua pada umumnya, apalagi yang udah berumur sampai 700 tahun lebih. Sosoknya masih sangat prima, masih seperti mungkin ya di awal 40-50 gitulah, sosok masih sangat gagah, nggak seperti orang tua banget kayak gitu. Nah, dari catatan sejarah itu kemudian disimpulkan bahwa Peng Chu lahir pada masa dinasti Xia, dinasti pertama di Tiongkok. Setelah diberi gelar Peng Cheng, Peng Chu kemudian mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Peng yang agung, dan akhirnya menjadi nenek moyang marga Peng. Peng Chu lahir sebagai seorang pribadi yang sangat sederhana hidupnya, betul-betul jauh dari status sosialnya yang sebenarnya. Karena melihat pribadinya yang baik ini, Kaisar Zhou kemudian tertarik kepada beliau dan berniat untuk merekrutnya sebagai dokter kerajaan. Tapi Peng Chu menolak dengan berbagai alasan. Salah satunya ya karena ia tidak ingin terikat oleh kerajaan. Jadi Peng Chu juga mengatakan bahwa penolakannya itu dikarenakan ia tidak pantas mendapatkan anugerah kehormatan atau gelar kehormatan tersebut. Suatu hari Kaisar bertanya kepada Peng Chu bagaimana caranya supaya saya bisa tetap sehat. Peng Chu kemudian menjawab, "Yang mulia harus rajin atau rutin mengolah tubuh." Bagaimana caranya mengolah tubuh itu? Peng Chu kemudian memberi contoh. Kalau saya setiap pagi saya rutin bangun pagi. Kemudian saya akan duduk sambil memejamkan mata lalu menggosok-gosok tubuh saya sampai terasa hangat. Saya kemudian akan menjilat bibir dan menelan ludah, dan itu saya lakukan terus-menerus ya, secara rutin, sehingga saya pun tetap sehat sampai detik ini. Peng Chu juga mengatakan bahwa ia mempelajari seni pernafasan untuk melancarkan peredaran darah. Puas dengan jawaban tersebut, sang kaisar pun kemudian menghadiahi Peng Chu dengan banyak hadiah, yaitu ribuan tael emas, perak, dan perhiasan. Peng Chu menerima hadiah yang diberikan oleh kaisar itu, tapi ia menggunakannya lagi untuk membantu orang-orang miskin. Suatu hari datang seorang wanita tua yang sudah berumur 270 tahun. Wanita tua tersebut bernama Cai Nu. Beliau sudah mencapai kesempurnaan dalam mempelajari ilmu Tao dan sekarang ingin mempelajari tentang pengembangan karakter seseorang. Mendengar Cai Nu, akhirnya Kaisar memanggil wanita tua tersebut untuk menghadap kepadanya. Kaisar kemudian mengatakan kepada Cai Nu untuk mencari Peng Chu. Cai Nu disarankan oleh Kaisar untuk belajar dari Peng Chu, dan wanita tua ini pun kemudian menuruti anjuran Kaisar. Ia kemudian mencari Peng Chu. Kepada Peng Chu kemudian Cai Nu memberitahukan apa yang ingin dipelajarinya, dan ia juga ingin tahu apakah makhluk abadi itu ada atau tidak. Jadi ia berpikir setelah mencapai kesempurnaan, berikutnya adalah mencapai keabadian. Kepada Cai Nu, Peng Chu kemudian menceritakan sekilas tentang riwayat dirinya.
Aku adalah seorang yatim piatu. Ayahku sudah meninggal jauh sebelum aku dilahirkan. Ibuku meninggal dunia pada saat umurku baru 3 tahun. Kemudian aku menghadapi pemberontakan di Chuanrong dan terpaksa mengungsi ke wilayah barat. Di sana aku tinggal selama 100 tahun lebih. Selama itu aku sudah kehilangan 49 istri dan 54 putra. Aku juga telah mengalami begitu banyak penderitaan dan kesulitan. Kulitku pun sekarang sudah menjadi sangat keriput. Lalu apa yang bisa kau pelajari dari aku? Mendengar itu, Chai Nui kemudian bertanya, jadi dengan demikian apakah ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat mencapai keabadian dan berumur panjang? Peng Chu menjawab lagi, setauku di pegunungan Tawan ada seseorang yang konon sudah berusia lebih dari 1000 tahun dan penampilannya masih seperti seorang pria muda. Nama pria tersebut adalah Tuan Ching Ching. Ia dapat mencapai umur yang panjang karena setiap harinya ia selalu berjalan kaki sejauh 500 mil, tidak makan selama 1 tahun, tetapi sekalinya makan sebanyak-banyaknya dalam 1 hari. Jadi dapat kukatakan beliaulah ahlinya, beliau adalah seorang guru Tao. Anda juga seorang ahli, ujar Chai Nui yang masih merasa penasaran. Tapi mengapa Anda memilih mempelajari Tao daripada mempelajari bagaimana caranya menjadi makhluk abadi? Semua orang ingin menjadi abadi, jawab Peng Chu dengan bijak. Tapi apa gunanya? Meskipun makhluk abadi memiliki umur yang panjang, tapi mereka tidak sama dengan manusia. Makhluk abadi tidak memiliki emosi, perasaan, dan keinginan yang sama seperti manusia. Jadi menjadi penganut Tao lebih baik daripada menjadi makhluk abadi, tanya Chai Nui yang masih belum mengerti. Peng Chu lagi-lagi menjawab dengan bijak. Selagi seorang penganut Tao masih hidup di dunia, ia masih dapat makan, minum, dan hidup layaknya manusia biasa. Bukankah ini sesuatu yang baik? Betul juga, ini sesuatu yang masuk akal, angguk Chai Nui yang akhirnya setuju dengan perkataan Peng Chu. Peng Chu lalu mengajari satu hal, selama seseorang dapat mempelajari olah pernafasan dengan baik, maka ia dapat berumur panjang. Bagaimana caranya? Tanya Chai Nui penasaran. Peng Chu tersenyum dan mengatakan, mudah sekali, ikutilah hukum alam. Jika masuk musim dingin, kenakanlah pakaian yang tebal supaya tubuh terasa hangat. Sedangkan jika masuk musim panas, usahakanlah supaya tubuh tetap sejuk. Singkatnya, buatlah tubuhmu merasa nyaman, jangan terlalu berlebihan memanjakan diri dalam segala hal. Kekurangan energi Qi dapat membuat tubuh kita merasa kedinginan dan kita merasa haus. Berpikir berlebihan menyakiti otak. Suka, duka, kemarahan yang berlebihan menyakiti hati, limpa, paru, dan ginjal. Mengejar nafsu dapat menyakiti jiwa. Jika Anda dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan tubuh Anda, dapat mengolah pernafasan di dalam tubuh dengan baik, maka Anda pasti akan dapat hidup lebih lama. Chai Nui benar-benar merasa kagum mendengar penjelasan dari Peng Chu. Ia pun kemudian memutuskan untuk tidak jadi menemui Tuan Ching Ching. Di matanya, Peng Chu lah ahlinya, bukan orang lain. Setelah memperoleh banyak pelajaran dari Peng Chu, Chai Nui kemudian kembali menemui Raja Chou dan menceritakan semua yang telah diajarkan oleh Peng Chu kepadanya. Raja Chou yang mendengar itu tentu saja merasa sangat tertarik. Ia kemudian memutuskan untuk mempraktekkan hal tersebut kepada dirinya sendiri. Lambat laun ia juga merasa tubuhnya menjadi jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Sayangnya sang raja masih belum dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Ia masih memiliki kelemahan yang belum dapat diatasi, yaitu kekejaman dan iri hati. Raja khawatir Peng Chu akan mewariskan seluruh pengetahuannya itu kepada orang lain. Jadi ia langsung membuat maklumat, jika ada seorang pun di negeri itu yang berani mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Peng Chu kepadanya, maka orang itu pasti akan langsung ditangkap dan dibunuh. Pada saat yang sama, raja juga memerintahkan penangkapan terhadap Peng Chu. Wow, sadis ya. Mendengar dirinya akan ditangkap, Peng Chu segera pergi meninggalkan negara itu, dan setelah itu tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kepergiannya atau kemana ia pergi. Setelah lebih dari 70 tahun kemudian, barulah ada seseorang yang menyatakan bahwa dirinya melihat Peng Chu berada di bagian barat negeri.
Karena mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Phangchu pada Chainu, Raja Chou kemudian dapat hidup sampai usia 300 tahun. Sayangnya selama itu pula ia masih tetap belum dapat mengatasi hal-hal negatif di dalam dirinya. Raja masih mudah tergoda oleh hal-hal yang buruk yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran negaranya dan kematian dirinya sendiri. Sayang banget ya. Kematian Raja Chou menyebabkan orang banyak salah paham terhadap apa yang diajarkan oleh Phangchu. Jadi mereka menganggap bahwa ajaran Phangchu ini adalah sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri, sehingga semakin hari semakin sedikit orang-orang yang mempelajari ajaran tersebut dan mempraktekannya. Phangchu meninggal dunia pada tanggal 3 Juni di suatu musim panas. Saat itu usianya mencapai 1400 tahun. Phangchu kemudian dimakamkan di bawah Gunung Xi yang kemudian lebih dikenal sebagai Gunung Pheng. Pada saat itu ada keanehan yang terjadi. Jadi orang yang membantu penguburannya itu ada 60 orang. Dan mereka semua mati kedinginan pada saat menguburkan jenazah Phangchu. Sampai saat ini tidak pernah ada yang tahu alasan kejadian tersebut. Dan ke-60 orang itu kemudian dikuburkan oleh penduduk setempat. Di generasi selanjutnya kemudian muncul mitos bahwa jika seseorang yang datang ke Gunung Pheng kemudian melakukan sesuatu yang negatif atau menyinggung area pegunungan tersebut, maka dapat dipastikan akan langsung muncul hujan dan petir yang sangat besar sebagai tanda peringatan dari alam. Hari lahir Phangchu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 bulan 9 Imlek. Nah, selesai deh ceritanya. Cukup panjang kan? Gimana menurut teman-teman? Ada yang udah pernah dengar belum tentang cerita ini? Boleh silahkan ditambahkan bila mungkin ada informasi yang kurang yang belum saya ceritakan di sini. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat yang selalu mendukung channel ini dan selalu setia menonton video-video saya. Boleh silakan share sebanyak-banyaknya kalau kalian menyukai video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam!